Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan jelaskan tentang blend if. Sebelum saya jelaskan tentang blend if, saya akan memberikan contoh dulu beberapa contoh fungsinya blend if itu untuk apa. Yang pertama di sini blend if itu bisa digunakan untuk menyatukan gambar dengan tekstur apapun. Nah, foto ini itu tadinya seperti ini, kemudian setelah saya atur-atur blend if-nya dia berubah nyatu dengan temboknya seperti ini. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini adalah gabungan dari beberapa foto ya sebenarnya. Tadinya di langitnya tidak ada balon-balon ini. Ini saya dapat dari foto ini. Kemudian setelah saya atur-atur blend if-nya, saya dapat balonnya aja. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana melakukan ini nanti. Saya akan jelaskan dulu apa itu blend if, bagaimana cara kerjanya. Jadi kalau Anda sudah paham cara kerjanya, ada banyak hal lain yang bisa Anda lakukan dengan blend if. Tidak terbatas kemungkinannya. Oke, kita bahas blend if. Oh ya, sebelumnya pembahasan ini cukup advance ya. Buat kamu yang ingin belajar Photoshop dari nol secara runut dan mendalam, mari bergabung dengan kursus kami. Oke, sekarang kita bahas blend if. Apa itu blend if? Nah, di sini saya sudah punya 2 buah layer. Yang di atas ada layer solid warna biru, kemudian di bawahnya ada layer solid warna merah. Nah, blend if itu fungsinya sama seperti layer mask. Dia mengatur mana bagian layer yang ingin kita munculkan, mana yang ingin kita sembunyikan. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang layer mask ya. Jadi kalau layer mask itu mengatur mana yang muncul, mana yang sembunyi itu berdasarkan daerah yang kita arsir warna hitam atau putih. Kalau putih muncul, hitam sembunyi. Nah, kalau blend if mengatur mana yang muncul, mana yang sembunyi berdasarkan intensitas cahaya. Untuk mengakses blend if itu ada di layer style. Tinggal keluarin layer stylenya, klik 2 kali di layernya. Nah, blend if itu ada di sini. Nah, ini kita punya pilihan channel apa yang ingin kita bandingkan. Channel apa yang ingin kita jadikan patokan gitu ya. Apakah channel gray intensitas cahayanya atau channel red, green, blue. Nah, kemudian bagaimana kita tahu nilai dari gray, red, green, blue dari sebuah warna? Nilainya itu kan 0 dari 255 ya. Nah, kita tahunya itu bagaimana gitu. Kalau kita mau mengerti, keluarin color picker-nya, kemudian misalkan kita pilih yang warna biru ini ya. Nah, kalau nilai red, green, blue itu gampang nyarinya. Ada di sini, di color picker. Ini red-nya 49, green-nya 43, blue-nya 170. Nah, itu nilai red, green, blue-nya. Nah, kemudian kalau nilai gray-nya berapa? Intensitas cahayanya berapa? Gray itu maksudnya intensitas cahayanya ya, luminosity. Nah, untuk mendapatkan luminosity value-nya, gray value-nya, saya bikin solid color, warna apapun yang netral. Yang penting netral, dia tidak punya warna. Nah, kemudian blending mode-nya diganti ke color. Nah, saya keluarin color picker lagi. Nah, jadi yang warna biru ini, gray value-nya adalah ini. Ini perhatikan RGB-nya semua sama 59. Nah, gray value-nya ini adalah 59. Jadi ingat yang warna biru gray value-nya 59. Oke, saya keluarin, ini saya sembunyikan dulu warna birunya. Nah, kemudian berarti yang warna merah ini 94. Oke ya, kita sudah dapat gray value dari solid color warna biru ini sama layer warna merah. Yang biru 59, merah 94. Saya balikin lagi, saya ke layer stylenya lagi, saya klik 2 kali di sini. Nah, di sini yang ingin kita jadikan patokan adalah gray value-nya, intensitas cahayanya. Nah, tadi yang biru yang biru nilainya 59, yang merah 94. Di sini ada 2 bar, ada this layer sama underlying layer. Bagaimana cara membacanya? Kalau yang this layer ini membacanya, berarti di sini yang gray value-nya 0 sampai 255 muncul. Yang gray value-nya 0 sampai 255 muncul. Ingat seperti itu ya.
cara membacanya. Kalau yang atas, nah tadi yang biru gray value-nya adalah 59. Kalau ini saya geser, dia tidak terjadi perubahan apa-apa. Misalkan saya geser di sini. Karena gray value-nya 59 ya, sementara di sini yang muncul adalah yang 34 sampai 255. 59 masih termasuk. Tapi kalau kita geser terus, nah tepat di 60 dia akan berubah, birunya akan sembunyi. Karena warna biru tadi gray value-nya 59, sementara yang muncul di layer ini adalah yang 60 sampai 255. Artinya yang 59 ke kiri diumpetin, tidak muncul. Nah ini saya balikin lagi, nah begitu menyentuh angka 59, birunya muncul lagi. Nah seperti itu. Kalau yang atas, jadi yang atas bacanya di layer ini yang nilainya, yang gray value-nya 0 sampai 255 munculkan gitu ya. Nah kalau kita geser, berarti kayak ini, munculkan yang 66 sampai 255. Artinya yang 65 ke kiri disembunyikan. Karena layer biru tadi 59, dia hilang. Seperti itu. Nah ini untuk yang this layer. Kalau underlying layer, berarti layer di bawahnya, sembunyikan semua layer di bawahnya yang gray value-nya 0 sampai 255. Mengerti ya? Saya ulangi lagi, kalau yang baca yang bawahnya ini, sembunyikan semua layer di bawah yang gray value-nya 0 sampai 255. Nah yang warna merah tadi kan itu nilainya gray value-nya 94 ya. Nah dia kan termasuk di sini, makanya dia disembunyikan. Nah kalau kita geser ini, nah tepat di 95, merahnya akan muncul. Karena yang disembunyikan cuma 95 sampai 255. 94 ke kiri dimunculkan. Nah, mengerti ya? Seperti itu. Jadi di sini ada 2 bar, yang ini untuk mengatur berdasarkan this layer, layer ini. Kemudian bar yang bawah, underlying layer, layer di bawahnya. Kalau baca yang this layer ini, angka yang di sini akan dimunculkan semua di layer ini. Yang 0 sampai 255 di layer ini akan dimunculkan. Kalau kita geser ya berarti yang 85 sampai 255 di layer ini akan dimunculkan, 84 ke kiri akan disembunyikan, seperti itu. Nah, kalau yang underlying layer, yang layer di bawahnya 0 sampai 255 akan disembunyikan. Kalau kita geser, berarti yang disembunyikan ini dari 45 sampai 255. Yang 44 ke kiri akan dimunculkan. Tidak terjadi perubahan karena yang merah 94 nilainya ya. Kita juga bisa geser dari sebelah sini misalkan. Nah ini kalau nilainya sudah sampai 94. Nah ini. Nah 93. Artinya yang 94 ke kanan ini nanti akan muncul. Yang disembunyikan dari layer di bawahnya cuma dari yang 45 sampai 93. Nah itu seperti itu cara kerja dari blend if. Jadi dia mengontrol mana yang ingin dimunculkan, mana yang ingin disembunyikan itu berdasarkan intensitas cahaya. Nah, oke, saya balik ke foto yang ini dulu ya. Nah ini bagaimana saya melakukan biar dia nyatu ini gitu ya, memanfaatkan blend if. Ini saya balikin dulu. Ini blend if-nya sudah saya atur, saya balikin dulu ya biar ke awal. Nah ini. Nah tadi kan fotonya awalnya seperti ini ya. Nah ini biar nggak bingung ini saya hapus lah. Awalnya fotonya seperti ini. Nah kemudian kita butuh
tekstur dari tembok ini. Kita butuh cahaya dan bayangan dari tembok ini gitu. Jadi kita butuh dua hal, kita butuh cahaya dan kita butuh bayangan. Makanya saya copy layernya jadi dua. Nah kemudian blending mode-nya itu saya rubah. Ini pertamanya normal dua-duanya. Nah yang ini, yang atas saya rubah jadi screen, yang bawah saya rubah jadi multiply. Kenapa seperti ini? Mungkin Anda harus ikut kursus kami dulu kalau mau tahu alasannya. Nah ini, yang screen kita rubah blend if-nya. Nah kalau screen kan dia jadi terang. Mungkin Anda bingung ya, makanya ikut kursusnya. Screen jadi terang, jadi kalau yang di screen itu kita butuh bayangan dari layer di bawahnya. Jadi dari underlying layer ini kita butuh yang bagian warna hitamnya. Jadi kalau saya pengen munculkan warna hitam dari layer di bawahnya, ini saya geser. Nah ini saya geser, jadi yang gray value-nya 24 ke kiri dari layer tembok ini akan dimunculkan. Nah tapi kalau begini aja, dia hasilnya kasar sekali transisinya. Nah biar transisinya mulus, saya tahan Alt, nah, kemudian saya geser. Ini terlihat di sini markernya jadi pecah jadi dua ya. Nah ini dia jadi mulus transisinya. Nah ini saya oke. Nah kemudian di layer multiply ini, kalau multiply itu jadi gelap, jadi kalau yang gelap butuh cahaya. Saya butuh cahaya dari layer tembok ini. Nah ini saya geser ke kiri. Pas saya sudah mulai lihat ini, saya pecah lagi markernya biar transisinya mulus. Nah, jadi seperti itu ya bagaimana saya. Nah, ini digeser. Ya, kira-kira segini cukup lah. Ya, jadi seperti itu bagaimana saya menyatukan foto ini dengan layer tembok di belakangnya. Saya jadi duain layernya, saya bikin dua, yang satu dikasih blending mode multiply, yang satu dikasih blending mode screen. Nah, yang screen di blend if-nya saya kasih shadow atau warna gelap dari layer temboknya ini. Karena kalau blending mode screen itu dia jadi terang. Sesuatu yang terang butuh shadow, butuh gelap gitu ya. Nah, sementara yang multiply jadi gelap, dia saya kasih cahaya dari layer tembok ini. Makanya dia jadi nyatu. Nah, itu untuk yang foto ini. Kemudian di sini yang untuk mendapatkan balon ini saya hapus dulu biar tidak bingung. Layer masknya juga saya bikin putih dulu biar dari awal ya. Jadi muncul semua layer. Sebentar. Blend if-nya saya balikin lagi. Nah, tadinya fotonya kan seperti ini. Nah, ini kan balonnya dia rada gelap dibanding dengan langitnya. Jadi kalau kita mau sembunyikan langitnya, saya klik 2 kali biar keluar layer stylenya. Kita sembunyikan langit dari layer ini. Langit kan terang ya di sini ya. Ini tinggal saya geser yang marker untuk daerah terangnya. Nah, ini artinya yang dimunculkan adalah yang 0 sampai 194. Di sini masih ada. Jadi saya geser terus. Nah, perhatikan di sini saja kalau di sini sudah bagus. Ya segini cukup lah ya. Nah, ini kan yang kita butuh ini aja ya.
Loh yang ini bagaimana? Ini gampang. Nah, segini sudah cukup. Jadi di layer foto balon ini yang muncul cuma yang gray value-nya 0 sampai 120. Jadi sebagian besar warna cerahnya hilang yang 121 sampai 255 ya. Jadi kalau 0 itu dia hitam sempurna, kalau 255 dia putih maksimal. Nah, ini saya oke. Nah, untuk beresin yang ini gampang, ini tinggal pakai layer emas aja, kita tinggal brush warna hitam. Nah, hilang sudah. Nah, jadi kita dapat balon yang ini ya. Ya, jadi seperti itu blend if. Jadi dia fungsinya sama seperti layer mask untuk mengontrol mana yang muncul, mana yang disembunyikan, tapi dia mengontrolnya berdasarkan intensitas cahaya. Oke, itu saja untuk blend if. Terima kasih, sampai jumpa.